Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman saya. Nah, sebenarnya video ini dibuat hanya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Namun saya harap bagi siapapun yang menontonnya akan mendapatkan pengetahuan lebih dan insight yang baru. Kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah profil penanya dan profil narasumber. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pertanyaan, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam jawaban. Langsung saja kepada profil penanya. Profil penanya adalah salah satu teman sekelas saya dalam mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Namanya adalah Iljildan Adinovid dan berada di Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Untuk nomor induk mahasiswanya sendiri 307020000097. Sedangkan untuk profil narasumber yaitu profil saya sendiri, nama saya adalah Maulana Adi Dewanto, sama dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, dan nomor induk mahasiswa saya 307020000117. Langsung saja untuk pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang model pengajaran sains dalam Islam. Untuk pertanyaan kedua yang diajukan oleh Jildan adalah bagaimana cara menanamkan adab yang mulia kepada generasi sekarang yang sudah banyak merusak moral. Nah, dua pertanyaan ini sebenarnya menarik karena keduanya itu ditujukan pada realitas muslim zaman sekarang. Yang pertama adalah kepada sains Islam, dan yang kedua itu ditujukan kepada adab dalam masyarakat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertanyaan pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu hal-hal yang mendasari pengajaran Islami dalam sains. Yang kedua adalah permasalahan, yaitu masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup sains modern. Yang ketiga adalah solusi, yaitu penyelesaian masalah berupa model pembelajaran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini fungsinya untuk menjadikan bukti bahwa jawaban saya sekarang saat ini itu mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Latar belakang. Jadi mungkin sebagian dari kalian masih berpikir, kenapa sih agama Islam itu disisipkan kepada sains? Bukankah sains itu seharusnya bersifat netral dan tidak memihak pada kelompok manapun? Bukankah dengan memasukkan Islam ke dalam sains, kita akan mencederai kaidah dari sains itu sendiri? Nah, bagi kalian yang masih bertanya seperti itu, saya akan berusaha menjawabnya dengan perlahan-lahan. Nah, alasan yang pertama yang mendasarinya adalah fakta bahwa perbedaan kebudayaan di Barat dan perbedaan kebudayaan di Islam itu menyebabkan beberapa penelitian yang dilakukan di dunia Barat, khususnya yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial, itu kurang cocok diaplikasikan di dunia Islam. Begitupun juga sebaliknya. Nah, karena itulah maka sebagai seorang ilmuwan muslim, kita harus mampulah untuk melakukan sebuah penelitian sendiri dan tidak bergantung pada penelitian-penelitian Barat, dengan cara yaitu itu tadi, dengan pengajaran Islam di dalam sains. Latar belakang yang kedua dijelaskan oleh Marfavilla dan Suparlan, yaitu bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim pada saat ini itu berusaha untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu sains. Hal ini dikarenakan bahwa tidak jarang kita menemukan tokoh-tokoh agama yang tidak mengerti sama sekali tentang sains dan justru malah menjerumuskan umat Islam kepada kebodohan akan ilmu-ilmu sains, maksud saya. Nah, juga kita tidak jarang melihat tentang tokoh-tokoh sains yang bahkan mereka itu Islam tetapi berpendapat seakan mereka itu orang kafir. Yang itu juga berbahaya karena bagi para pengikut sains mereka bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Nah, alasan yang ketiga adalah dijelaskan oleh Yunus bahwa sains modern dinilai tidak benar-benar netral dan tidak juga bebas nilai. Salah satu contohnya ternyata adalah pada tahun 1994, kalau nggak salah itu ada 7 perusahaan rokok yang menyatakan bahwa tembakau itu tidak bersifat adiktif. Nah, mereka itu melakukan hasil penelitian dengan orang-orang mereka sendiri dan hasilnya itu ya seperti itu. Tetapi pada penelitian-penelitian selanjutnya ditemukan bahwa ternyata yang namanya tembakau itu ya adiktif.
Yang ini berarti apa? Berarti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pihak internal mereka sendiri terjadi sebuah ketidakberesan, yaitu mereka berusaha untuk melakukan penelitian dengan merekayasa hasil. Nah, itu kan sebenarnya tidak netral dan juga tidak bebas nilai. Nah, karena itu daripada kita bersikukuh untuk mencari idealitas kenetralan dari sains, lebih baik kita itu menyisipkan agama Islam ke dalam sains itu sendiri, sehingga orang mampu bersifat jujur, orang mampu bersifat amanah, dan akhirnya menjadikan sains itu sebagai ilmu yang netral. Yang terakhir itu dijelaskan oleh Jules Vernon bahwa adanya harapan untuk menanamkan nilai-nilai Islami ke dalam penelitian. Nah, alasannya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang Yunus, yaitu bahwa peneliti-peneliti itu ada kemungkinan untuk mereka melakukan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu, sehingga penelitian yang dilakukan itu tidak netral dan tidak juga bebas nilai. Nah, karena itu Islam di situ berfungsi sebagai salah satu kontrol dalam penelitian untuk kita itu memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dan prinsip-prinsip Islamiah, sehingga penelitian yang kita lakukan itu benar adanya dan transparan, sehingga mampu untuk memiliki kontribusi terhadap kehidupan manusia. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan. Sebenarnya permasalahan ini kurang lebih sama dengan latar belakang, karena yang namanya latar belakang itu pasti dimulai dengan adanya masalah. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sains modern saat ini adalah sains modern itu dinilai tidak netral dan tidak bebas nilai. Terus yang kedua adalah adanya dekadensi moral para peneliti yang menggunakan penelitian untuk tujuan mengejar keuntungan tertentu. Yang ketiga adalah keilmuan barat, khususnya ilmu-ilmu sosial, itu tidak jarang kurang cocok diterapkan di dalam negara-negara Islam. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim telah memberikan 3 proposal solusi. Yang pertama adalah oleh Marfafila dan Supratman bahwa pengintegrasian ilmu sains dan ilmu agama. Solusi kedua diuraikan oleh Jules Vernon, yaitu penggunaan 5 pendekatan pengajaran Islami dalam sains. Dan yang ketiga adalah dapat dari Sitarus dan teman-temannya yang mengatakan bahwa pengintegrasian ilmu filsafat dan Islam itu sangat diperlukan guna untuk melatih orang Islam berfilsafat dan berpikir secara kritis. Integrasi ilmu sains dan agama. 3 konteks integrasi ilmu menurut Marfafila dan Supratman adalah: yang pertama adalah bayani, yaitu pengintegrasian sains dan Al-Quran. Kita sebagai umat muslim itu wajib percaya dan yakin bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala kebenaran, dan sains adalah alat untuk membuktikan kebenaran tersebut. Nah, apabila terjadi sebuah perbedaan hasil penelitian dengan Al-Quran, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ada sebuah masalah yang terjadi dalam penelitian tersebut sehingga menyebabkan kebenarannya berubah, atau tafsir Al-Quran yang kita pahami saat ini itu kurang benar sehingga membuat kita itu dalam penelitian berbeda hasil. Nah, karena itulah kita itu harus mempelajari kedua ilmu, yaitu ilmu sains dan ilmu agama. Ilmu sains gunanya adalah untuk mencari kebenaran Al-Quran, dan ilmu agama salah satu tujuannya adalah untuk kita bisa menafsirkan Al-Quran secara lebih baik, sehingga sains dan Al-Quran itu bisa selaras. Nah, yang kedua itu adalah konteks burhani, yaitu pengintegrasian sains dan realitas sosial dan alam. Nah, ini tuh dimaksudkan bahwa yang namanya sains itu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi. Yang ketiga adalah irfani atau pengintegrasian sains dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa kita melakukan sebuah penelitian kalaupun hasilnya itu tidak ada gunanya? Mending kalau memang niat awalnya itu kalau berhasil berguna tapi gagal. Nah, tapi
ketika kita mempunyai ide yang sebenarnya itu tidak berguna, maka sebaiknya kita urungkan saja, karena itu hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, dan membuang-buang dana. Ada lebih baiknya kita gunakan waktu tersebut untuk mendalami ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat dan melakukan penelitian-penelitian yang lebih bermanfaat lagi. Pendekatan pengajaran sains Islam. Ada 5 pendekatan pengajaran sains Islam menurut Julfunun, yaitu yang pertama adalah menganggap bahwa sains adalah alat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Yang kedua adalah mencari kesinambungan antara sains yang telah terbukti dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai Islami saat melakukan penelitian. Keempat adalah mengintegrasikan ilmu-ilmu sains dengan ilmu-ilmu Islam. Yang kelima adalah mengajarkan tentang pandangan Islam terhadap sains, bahwa Islam itu sebenarnya mendukung sains dan tidak bertentangan sama sekali dengan proses penelitian. Integrasi ilmu filsafat dan Islam. 3 cabang ilmu filsafat yang mampu diintegrasikan dengan Islam menurut Sitorus dan teman-temannya ada 3, yaitu yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang eksistensi. Dengan ilmu ontologi kita tidak hanya berpikir terbatas bahwa Tuhan itu ada ataupun dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa berpikir lebih jauh dari itu. Kita bisa berpikir apa sih hakikatnya kita diciptakan, apa sih hakikatnya dunia ini itu diciptakan. Nah, ketika kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya yakin bahwa keimanan kita terhadap Allah itu bisa meningkat lebih baik daripada ketika kita berpikir secara dangkal dan menerima apa yang dikatakan oleh orang lain secara mentah. Nah, yang ilmu filsafat kedua adalah epistemologi atau ilmu yang mempelajari tentang sumber-sumber ilmu. Bagi orang muslim, sumber ilmu utama adalah Al-Quran. Dengan epistemologi kita bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Dengan ilmu ini kita bisa memberikan sebuah penjabaran tafsir yang mungkin saja lebih up to date dan lebih baik daripada tafsir-tafsir yang ada sebelumnya. Tapi tentu saja tafsir tersebut harus kita musyawarahkan dengan para kiai dan dengan para ulama yang lebih tahu tentang ilmu agama dan ilmu Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah aksiologi atau ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai. Bagaimana bisa kita mengamalkan nilai-nilai Islam jika kita sendiri tidak tahu kaidah dari nilai-nilai Islam tersebut. Dengan mempelajari aksiologi, maka kita bisa penanaman adab dengan lebih baik, ya, dan juga melakukan pengajaran karakter yang lebih optimal juga. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, dalam menjawab pertanyaan pertama ini saya menggunakan 6 rujukan. Yang pertama adalah Muhammad Badri, yang kedua adalah dari Lazwardi, terus Marfafila, keempat adalah Sitorus dan teman-temannya, yang kelima adalah dari Yunus, dan keempat dan keenam adalah dari Muhammad Julfunun. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertanyaan yang kedua. Dalam pertanyaan kedua ini saya akan membahas tentang pengertian, yaitu pengertian adab, permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan adab, yaitu, dan ketiga adalah solusi penyelesaian masalah berupa cara-cara penanaman adab yang baik dan benar, dan juga daftar pustaka, yaitu referensi dari apa yang saya baca dan referensi dari jawaban saya, sehingga apa yang saya ucapkan saat ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian adab menurut Aulia itu adalah nilai-nilai positif berupa amalan yang didapatkan dari sebuah proses belajar dalam lingkungan sosial. Sedangkan menurut Sobari dan teman-temannya, adab diartikan sebagai segala tata cara yang baik dalam ruang lingkup ibadah dan muamalah. Mungkin kita sering mendengar kata adab dalam ceramah-ceramah Islami, tetapi sebenarnya adab ini tidak hanya terbatas pada perilaku-perilaku yang dari Islam, tetapi setiap perilaku yang didapatkan dari sebuah proses belajar di lingkungan sosial dan bernilai positif adalah adab. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pendidikan adab di Indonesia. Yang pertama adalah fungsi guru sebagai
transfer budaya dan transfer nilai masih sangat tidak efektif. Hal itu disebutkan oleh Syahidin pada tahun 2016 bahwa walaupun sekarang ini pendidikan karakter sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak sekolah dan pemerintah, namun pada nyatanya nilai dari transfer pengetahuan itu masih sangat dominan sekali. Bahkan terkadang ada sekolah atau guru yang mengesampingkan tentang transfer budaya dan nilai, dan hanya mereka perhatikan ketika terjadi sebuah permasalahan tertentu. Permasalahan kedua adalah banyak orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai guru bagi anak-anak mereka di rumah dengan benar. Hal itu disampaikan oleh Komarudin bahwa peran orang tua itu berangsur-angsur menghilang sebagai guru, apalagi bagi mereka yang sibuk bekerja siang dan malam. Anak-anak mereka cenderung terlantarkan dan hanya mendapatkan penanaman adab dari sekolah. Tentu saja hal itu tidak cukup. Nah, karena itu perlu diperhatikan bahwa penanaman adab itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, namun tanggung jawab orang tua. Orang tua dituntut untuk kreatif dan bagaimanapun caranya untuk mampu melaksanakan kewajiban mereka. Permasalahan ketiga yang terjadi adalah lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat modern tentang adab itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Komarudin juga bahwa masyarakat yang acuh itu cenderung menimbulkan lebih banyak permasalahan-permasalahan sosial dan pelanggaran norma daripada masyarakat yang solid. Nah, hal itu dikarenakan karena dalam masyarakat yang solid, mereka cenderung memiliki kontrol sosial yang lebih tinggi, sehingga orang-orang akan lebih berpikir 2 kali atau 3 kali ketika mereka akan melakukan pelanggaran sosial atau melakukan sesuatu yang dinilai tidak beradab oleh masyarakat. Ada 3 solusi yang saya tawarkan, atau lebih tepatnya yang saya temukan dari beberapa jurnal. Yang pertama adalah solusi yang berkenaan dengan sekolah, yaitu Furqan pada tahun 2016 memberikan sebuah planning, yaitu pedagogi model pendidikan berbasis spiritualitas dan kearifan lokal. Pedagogi yang ini dinilai mampu untuk menerapkan penanaman adab dan moral terhadap siswa dengan lebih baik daripada pedagogi pendidikan Indonesia yang sekarang. Yang kedua, berkenaan dengan keluarga, Komarudin menjelaskan tentang peran orang tua dalam mendidik adab anak. Sedangkan dalam masalah kemasyarakatan, Parinduri pada tahun 2019 menjelaskan tentang cara untuk memperkuat kontrol sosial. Pendidikan berbasis spiritualitas dan kearifan lokal. Ada 6 prinsip pedagogi pendidikan spiritualitas dan kearifan lokal menurut Furqan. Yang pertama adalah syumuliyah atau komprehensif, yang berarti bahwa pendidikan itu harus menyangkut semua sendi-sendi kehidupan. Yang kedua adalah takamuliyah atau integratif, yang berarti adalah pendidikan di dalam sekolah itu sehendaknya mengintegrasikan banyak ilmu, adab, moral, dan sebagainya, bukan hanya berfokus pada satu hal. Yang ketiga adalah tawazuniyah atau keseimbangan. Keseimbangan ini diartikan adalah memberikan sebuah keadilan bagi siswa untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Terkadang dalam masyarakat kita sekarang, orang yang dengan kemampuan kognitif lebih tinggi itu cenderung lebih diagung-agungkan daripada orang yang memiliki kecerdasan tipe-tipe lain. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang tidak benar, karena setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dan memiliki bakatnya masing-masing. Pendidikan dituntut untuk mampu bersikap adil dan bijaksana terhadap semua siswanya. Yang keempat adalah robbaniyah atau ketuhanan, yaitu pendidikan bukan hanya masalah ilmu, tapi juga harus masalah iman. Sekolah dituntut untuk melakukan pendidikan keagamaan, utamanya adalah ketuhanan, untuk memupuk iman-iman siswanya. Yang keempat adalah rahmaniyah atau kasih sayang. Guru dan sekolah itu dituntut untuk memberikan kasih sayang dalam pembelajarannya. Bukannya tidak boleh menghukum, tapi kita ketika menghukum harus mempertimbangkan persepsi dari siswa tersebut terhadap hukuman yang diberikan.
Jangan sampai kita mungkin merasa kita memberikan hukuman yang ringan, tapi ternyata bagi siswa tersebut berat. Nah, yang terakhir adalah uswiyah atau teladan. Bagaimana caranya seorang pendidik itu harus mampu menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Karena sebaik-baik guru adalah guru yang mampu mengamalkan ilmunya dan mampu mentransfer ilmunya kepada siswa-siswanya. Yang selanjutnya adalah peran orang tua dalam pendidikan adab anak. Komarudin menjelaskan ada 4 kewajiban orang tua yang seharusnya dipenuhi dalam mendidik anak. Yang pertama adalah merawat dan membesarkan anak dengan kasih sayang. Yang kedua adalah melindungi dan menjaga kesehatan anak. Yang ketiga adalah mendidik anak tentang pengetahuan dan nilai. Yang keempat adalah membahagiakan anak secara dunia dan akhirat. Jika 4 kewajiban tersebut mampu dipenuhi, maka insya Allah anak itu akan menjadi seorang insan yang beradab. Yang terakhir adalah memperkuat kontrol sosial. Dalam memperkuat kontrol sosial, pelanggaran norma akan berkurang dan pendidikan adab akan lebih efektif. Itu adalah pernyataan dari Parinduri 2019. Cara-cara tersebut antara lain adalah memperkuat norma, menjadikan masyarakat berperan lebih aktif, dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas dan pengontrol bagi anggota masyarakat itu sendiri. Ketika kontrol sosial itu kuat, insya Allah pelanggaran norma dan adab itu akan lebih mudah terjalin dan terjaga daripada ketika masyarakat itu acuh dan tidak peduli dengan sesama. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk pertanyaan kedua ini saya menggunakan 6 daftar pustaka. Yang pertama adalah dari Aulia, dari Furqan, dari Parinduri, dari Komarudin, dari Sobari, dan dari Syahidin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.